Jadi inti dari video ini adalah penting mana antara kualitas dan kuantitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kang Santri. Pada kesempatan kali ini Kang Santri akan buat video tentang kuantitas dan kualitas video. Ini harus diutamakan yang mana antara kuantitas dan juga kualitas, karena banyak di luar sana itu para YouTuber pemula yang menganggap bahwasannya atau yang mengatakan bahwasannya yang penting upload aja tiap hari upload. Apakah itu benar? Maka jawabannya ada di dalam video ini. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai videonya. Perlu diketahui bahwasanya kuantitas dan juga kualitas di dalam video YouTube kita itu sangatlah penting. Tapi kalau ada pertanyaan, penting mana antara kuantitas dan juga kualitas? Maka jawabannya adalah sama-sama penting antara kuantitas dan juga kualitas. Di sini kita harus tahu apa sih kuantitas itu dan apa kualitas itu. Kuantitas adalah merupakan suatu hal yang bisa dihitung dengan bentuk jumlah dan tolak ukurnya. Jadi ada jumlah dan juga tolak ukurnya. Sedangkan kualitas merupakan ukuran mutu dari setiap hasil pengerjaan yang telah dicapai. Di sini kita bahasnya adalah seputar YouTube, maka kita contohkan dengan video YouTube. Kuantitas berarti jumlah video. Contoh, kita sehari itu upload berapa video? 1 video, 2 video, 3 video, atau 1 minggu 1 video, 2 video, 3 video. Ini merupakan kategori kuantitas karena masuk dalam area jumlah ukuran. Sedangkan kebalikan dari kuantitas merupakan kualitas, berarti isi yang ada di dalam video. Tentu kualitas itu dilihat dari beberapa segi yang ada di dalam video. Kalau kita contohkan di luar video, contoh kuantitas yang ada di dalam sekolah tersebut itu memadai, dalam artian kelasnya banyak, kemudian ada ruang untuk perpustakaan juga ada, kemudian lab juga ada. Ini kategori kuantitas. Dan yang termasuk kategori kualitas berarti isi dalam kelas tersebut, isi dalam perpustakaan tersebut, serta isi dalam lab tersebut. Jadi contoh, kalau di dalam kelas itu kualitasnya bagus apa tidak, dalam artian itu bersih apa tidak, kemudian perlengkapan yang ada di dalam kelas itu bagaimana, selanjutnya banyaklah kualitas itu. Tergantung dari yang kita bahas. Kalau di dalam kelas seperti itu tadi, seperti kelengkapan yang ada di dalam kelas, kemudian kebersihannya, ini merupakan kategori kualitas dalam kelas. Semakin bagus, semakin baik, ini termasuk kategori kualitas. Kemudian kalau kita kaitkan dengan video, sama seperti tadi, berarti jumlah video yang kita upload itu berapa. Semakin banyak, semakin bagus. Tapi jangan menganggap bahwasanya yang penting upload, setiap hari yang penting kita upload. Ya tidak seperti itu. Percuma kalau kita setiap hari upload, tapi kualitas yang kita upload, kita berikan kepada para penonton itu tidak menarik, kualitasnya rendah, maka kualitas juga harus diperhatikan. Di sini kualitas sebuah video itu bisa dilihat dari pertama, dari segi penyampaian, ya. Dari segi penyampaian video tersebut itu bagaimana, apakah enak, apakah menghibur, apakah memberikan informasi yang bagus dan menarik kepada orang lain. Ini termasuk kategori dari kualitas sebuah video. Kemudian yang nomor 2 dari kualitas video yang bisa kita lihat adalah pencahayaan yang ada dalam video tersebut. Apakah video tersebut itu pencahayaannya sudah memadai atau sudah terang atau bahkan gelap. Wah, kalau gelap berarti jelek video tersebut karena mengganggu penonton, mengganggu penglihatan para penonton. Ketika penonton melihat video kita itu tidak jelas, maka ya kualitasnya kurang bagus.
Ini yang nomor 2, kategori kualitas di dalam video. Kemudian kategori yang ketiga adalah isi topik. Jadi apa yang disampaikan itu bagus apa tidak, isinya itu bagus apa tidak. Ini yang ketiga. Dan yang keempat, kategori kualitas video yang bagus adalah di dalam video tersebut itu ada teksnya, ada subtitlenya. Ini semakin bagus ya, karena penonton kita itu bukan hanya sekedar orang yang bisa mendengar saja. Kadang orang yang tidak bisa mendengar, dalam artian itu mengalami disabilitas ya, kekurangan, tidak bisa mendengar, maka perlu kita kasih subtitle, kita kasih teks bawahnya itu tentang apa yang kita ucapkan, itu juga semakin bagus. Makanya di dalam video saya ini ada teksnya, meskipun cuma sebagian, tidak seluruhnya, tidak mulai dari awal video ini sampai akhir video ini saya kasih teks, enggak. Karena alasan saya di sini itu ya, saya kerjakan sendiri, kemudian saya edit sendiri, saya ngonten sendiri, kemudian saya juga dikejar deadline, maka saya usahakan bagaimana video ini menarik. Detail-detailnya pun kita perhatikan, termasuk juga memberi subtitle, meskipun tidak keseluruhan, tidak mulai awal sampai akhir, tapi sebagian saja. Dalam hal-hal pembahasan yang penting kita kasih teks ya, kita munculkan teksnya. Ini juga perlu, karena orang itu ketika melihat kalau ada tagnya dengan tidak ada tagnya itu terkadang sebagian besar itu suka ketika ada tagnya. Dan di luar sana itu banyak sekali aplikasi-aplikasi yang penerjemah suara. Jadi kita tidak harus mengetikkan teks satu persatu, kita ketikkan kata per kata, kita tulis, tidak perlu. Banyak aplikasi di luar sana itu cukup direkam, nanti akan muncul dengan sendirinya. Jadi setelah itu kita copy pastekan ke dalam video kita. Ini merupakan ciri atau kategori video yang bagus, kualitasnya yang baik, diantaranya ada teksnya. Selanjutnya, kualitas yang baik dari video YouTube. Di dalam video tersebut itu ada selingan gambar, dalam artian bukan hanya sekedar ngomong. Contoh, kalau di sini kan saya menampilkan wajah saya, menampilkan diri saya di dalam video tersebut. Kalau kita membahas tentang statistik, contoh ya, ini statistik sebuah video, maka yang kita tampilkan adalah statistik, kita tampilkan statistiknya video tersebut atau analitik dari video tersebut. Jangan yang ditampilkan itu diri kita. Contoh lagi, kalau kita membahas, kalau masak ya, kalau masak berarti kita tunjukkan masaknya, tutorialnya itu kita tunjukkan satu persatu, jangan hanya sekedar ngomong doang ya. Jadi harus disesuaikan, kita membahas apa ya kita kasih gambar tersebut. Kemudian kita membahas apa ya kita kasih, kita berikan kepada penonton sesuai dengan apa yang kita bahas. Ini merupakan ciri atau kategori kualitas video yang baik, karena orang itu senang masak melihat wajah kita terus, masak melihat tubuh kita terus, kan nggak mungkin. Dalam artian ya mereka kan bosan, maka kita suguhkan hal yang di luar video kita. Contoh ya di sini yang menjadi panutan saya, dalam artian itu menjadi tempat belajar saya. Secara otodidak saya belajar kepada channel Les Minute Creator. Ini sangat bagus ya. Les Minute Creator itu penontonnya Masya Allah ya, gila. Meskipun subscribernya cuma 65.000 dibandingkan dengan kreator-kreator yang lainnya ya, yang mana kreator-kreator yang lainnya itu kan rata-rata ada yang 100.000, ada yang 300.000, 200.000, 400.000, bahkan ada yang 700.000, bahkan juga ada yang 1 juta lebih. Kalau dihitung-hitungnya sama dengan penontonnya Les Minute Creator. Les Minute Creator ini satu videonya bisa mencapai 15.000 penonton, bahkan sampai 100.000 penonton. Padahal yang subscribe dia itu cuma 60.000 penonton. Memang ini tujuan dia tidak mengejar subscriber, dia mengejar viewernya, tontonannya, jam tayangnya. Semakin banyak orang menonton, maka semakin banyak pula penghasilan yang ia dapatkan. Tidak berpengaruh apakah subscribernya banyak, apakah subscribernya sedikit. Kalau yang nonton banyak pasti penghasilannya banyak.
Ya berbeda kebalikannya, kalau subscribernya banyak tapi yang nonton sedikit, ya percuma, penghasilannya pun tidak sebanyak dengan yang banyak yang menonton. Jadi yang dikejar last minute creator itu bukan subscriber, tapi viewer yang dikejar. Maka dari itu, kalau ditanyakan penting mana antara subscriber dengan viewer, maka saya katakan di sini penting viewer. Viewer itu sangatlah penting. Jadi kalau kita sudah monetisasi, sudah memenuhi syarat dari YouTube 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang, maka tidak perlulah ngejar subscriber. Kita usahakan saja bikin video yang menarik agar orang itu betah menonton video kita, maka secara otomatis kalau dia senang dengan video kita, dia akan menonton video kita, insya Allah secara otomatis subscriber itu akan menututi. Kalau penontonnya banyak, viewernya banyak, maka insya Allah subscribernya pun juga akan banyak. Tapi sebaliknya, kalau subscribernya banyak tidak menjamin penontonnya akan banyak, dan itu banyak sekali channel-channel yang di luar sana itu subscribernya banyak tapi penontonnya cuma ratusan, tidak sampai ribuan, cuma ratusan, padahal subscribernya sudah ratusan ribu. Kemana semua itu? Maka dari itu ya kita usahakan kita bikin video yang semenarik mungkin, editingnya kita atur semuanya sedetail-detailnya, kita usahakan dengan sebaik-baiknya. Terus bagaimana kalau kita sebagai content creator pemula atau youtuber pemula, kita minim ilmu dalam editing. Ini berdasarkan pengalaman pribadi kami, yang mana memang kami dalam menggeluti YouTube ini ya bondonya itu bondo nekat, tanpa ada ilmu sama sekali, tidak punya dasar ilmu, yang kita melangkah sajalah bismillah sambil belajar di jalan. Pertama kita upload video, masya Allah videonya sangat kaku ya, sudah ngomongnya kaku, kemudian ekspresi wajah kita pun kaku, sangat banyak kekurangan lah. Tapi kalau kita hanya belajar saja tanpa praktek ya percuma, kita tidak akan bisa berkembang. Cuman di sini kalian bisa belajar dari kami, dari channel ini. Channel ini munculnya itu dikarenakan channel kami yang pertama, yang mana di channel kami pertama itu sudah dimonetisasi dan sudah dapat gaji. Itu banyak sekali percobaan ya. Mulai dari saya oplos di sini bukan oplos menonton ya, oplos itu saya rubah niche-nya, saya rubah topiknya. Awalnya topik tentang komputer, kemudian di tengah-tengah jalan saya coba memasukkan video yang di luar komputer. Wah, akibatnya fatal kawan. Penghasilan saya turun drastis ini karena saya mengupload video tidak sesuai dengan niche atau topik pada channel saya, sehingga penghasilan saya berkurang. Kemudian dalam channel saya yang pertama juga saya pernah tonton sendiri. Intinya channel pertama ini channel percobaannya, masya Allah perjuangannya luar biasa ya. Mulai tonton sendiri, melakukan subscribe, kemudian beli subscribe, beli jam tayang. Wah, tidak usah diragukan ya, di channel yang kedua saya ini, yakni channel Kang Santri, YouTuber Santri. Itu di dalam banner YouTube saya itu kan tertulis belajar YouTube mulai dari nol, jangan terjebak pada lubang yang sama. Jadi kalian jangan tersesat ya, cukup saya saja yang tersesat, kalian bisa belajar dari orang yang salah. Kalian jangan jatuh, jangan ikut jatuh, cukup kita saja yang jatuh, cukup kita saja yang terjebak dalam lubang. Kalian tidak usah jatuh, tidak bisa terjebak pada lubang yang salah, lubang yang menyesatkan. Saya rasa ini saja ya teman-teman. Jadi inti dari video ini adalah penting mana antara kualitas dan kuantitas. Keduanya sama-sama penting. Kuantitas penting, kualitas juga penting. Kuantitas jumlah kita upload dalam channel kita itu juga penting. Kita harus konsisten upload video, kita harus konsisten membuat konten, kemudian mengedit video, kita upload ke dalam channel kita, itu sangat penting. Apalagi bagi seorang YouTuber pemula, maka seorang YouTuber pemula itu harus dan wajib upload setiap hari. Bahkan kalau bisa uploadnya dalam sehari itu bukan satu video, sebanyak-banyaknya, semampu kalian, 2 video, 3 video, atau 5 video,
bagus itu bisa meningkatkan perkembangan channel kita, karena sistem YouTube itu akan membaca, oh ini channel baru, ternyata channel baru ini aktif ya, aktif mengupload video, aktif membuat video, maka layak untuk direkomendasikan, layak untuk dinaikkan ratingnya itu. Maka dari itu, wah, usahakan setiap hari upload. Ini untuk YouTuber pemula ya. Tapi kalau kalian sudah monetisasi, beda lagi. Kalian bisa upload 1 minggu sekali, atau 1 minggu 2 kali, 3 kali, terserah. Bahkan sebagian YouTuber besar itu uploadnya cuma 1 bulan sekali. Tentu dalam upload 1 bulan sekali ini bukan apa ya, bukan asal-asalan dia mengatur waktu dalam 1 bulan, bukan asal-asalan. Di jarak 1 bulan tersebut mereka itu menentukan ide, membuat konten, menyiapkan konten yang sangat berkualitas, sehingga ketika upload ya langsung viral, langsung trending ya, penontonnya banyak sekali, karena mereka sudah tahu bagaimana cara membuat video yang bagus, kemudian bagaimana cara editing yang bagus. Maka saya katakan di sini, video yang bagus, video yang kualitasnya sangat bagus itu membutuhkan waktu, tidak 1-2 hari, tidak, bahkan editingnya pun membutuhkan waktu, bahkan bisa lebih dari 2 hari, 3 hari, atau bahkan 1 minggu, atau bahkan 2 minggunya, tergantung dari si konten kreator tersebut. Karena dalam membuat video itu, pertama kita perlu memikirkan ide apa yang mau kita sampaikan kepada penonton. Kedua, setelah kita menentukan ide, kita buat videonya, pengambilan gambarnya, ini juga membutuhkan waktu. Dan setelah kita mengambil gambar, maka tahap selanjutnya adalah editing. Dalam editing juga membutuhkan waktu. Kita harus teliti, kita harus memperhatikan detail-detail dari video yang akan kita publik, yang akan kita share kepada orang-orang. Saya rasa sudah cukup ya teman-teman pembahasan kita kali ini, yaitu antara kuantitas dan kualitas video yang ada pada channel kita. Semoga bermanfaat. Berakhir, jangan lupa like, komen, share video ini, subscribe channel ini. Sampai jumpa pada video dan tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam YouTuber, semangat, sukses.